Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari ini saya Abi Nayuri senang rasanya kembali bisa hadir di tengah ruang dengan Anda di pagi hari ini di edisi hari Rabu 30 September 2020 yang pasti hanya di Marta FM Tasikmalaya. Marta Merni, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan afiat, dalam keadaan tetap bersemangat untuk menjalankan aktivitas harian Anda, dan yang pasti di pagi hari ini Anda sedang stay tune bersama kami di Marta FM Tasikmalaya. Baik Anda yang di rumah ya, sambil rebahan gitu ya, atau Anda yang sedang safar bepergian di mobil, atau Anda yang sedang di kebun. Mudah-mudahan kebersamaan kita di pagi hari ini menjadi sebuah wasilah kebaikan kita dan tambahan kebaikan kita atau aziyadah fil khair. Sangat beruntung orang yang Allah berikan tambahan usia, kemudian Allah memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Dan ini menjadi hal yang sangat fundamental pertamanya bagi kita semuanya, karena secara syariat kebersamaan kita dalam sebuah majelis untuk pengajian gitu ya, untuk apa, mencari ilmu itu adalah sebagai sebuah kewajiban, dan wajibnya itu ya wajib secara ain atau fardu ain ya. Jadi nyari ilmu itu yang sifatnya untuk bekal ibadah itu maknanya hukumnya fardu ain gitu. Ada pula nanti mencari ilmu yang hukumnya fardu kifayah, seperti ilmu-ilmu yang hanya bisa dipelajari atau hanya bisa dikuasai oleh para ulama tertentu misalnya, atau orang tertentu yang punya kemampuan di bidangnya. Maka muncul nanti ada ahli-ahli ya, ada ahli hadis ya, ada ahli siasah, juga ada kalau di dunia yang lain ini misalnya ada ahli bangunan gitu ya, ada ahli kesehatan dan seterusnya. Itu hukumnya harus dipelajari tentu, tetapi sifatnya tidak ain, tidak personal, tidak individual, tapi wajibnya wajib kifayah, dicukupkan bagi orang yang punya kapasitas, atau istilahnya adalah fardu kifayah. Hari ini tema kita materinya adalah sayangilah diri kita sendiri dengan fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Dalam sebuah hadis Ibnu Hibban, yubsiru ahadukumul qudah fi aini akhi wa yansal jadha'a fi aini. Salah seorang di antara kamu melihat debu di mata saudaranya dan melalaikan seekor anak domba di matanya. Pertanyaannya, hadis ini oleh Syekh Su'aib Al-Arnaud itu dinyatakan perawinya itu perawi hadis yang sahih, kecuali ya Katsir bin Ubaid. Pertanyaannya, oke, secara relationship gitu ya, hubungan. Fitrah manusia itu memang martabatnya ketika harus melihat kesalahan, maka fitrahnya itu untuk kesalahan orang lain itu jelas dan nampak martabatnya. Jelas dan nampak
Itu. Sedikit saja orang berbuat salah itu akan ketahuan oleh kita. Tetapi ketika kita harus menyelami diri kita masing-masing, yang kita sangat mengakui bahwa kita banyak kekurangan, banyak kesalahan, itu agak kesulitan, gitu ya. Agak kesulitan kita kalau harus mencari kejelasan, gitu ya, kesalahan kita masing-masing. Dan ini memang mungkin bisa disebut fitrah atau bagaimana maknanya ya, sehingga muncul peribahasa-peribahasa, gitu ya. Semut di seberang sungai kelihatan sangat jelas, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nah, kalaulah ini fitrah meremehnya, maka kita mengingat ada sebuah ada sebuah ungkapan, gitu ya, al insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ya. Kita ini secara kata ungkapan tempatnya salah dan lupa. Secara gamblang, salah itu adalah sebuah hal yang wajar yang dilakukan oleh seorang manusia. Lupa pun demikian. Tetapi kita tidak berapologi dengan ini. Jangan karena ada ungkapan manusia itu tempatnya salah dan lupa, kemudian ketika dia berbuat salah jangan enggak gitu juga marahnya ya. Nah, maksudnya adalah kita harus benar-benar menyiapkan alarm radar agar kita tidak terjerembab kepada kesalahan dan dosa ataupun lupa melulu begitu. Nah, pun demikian, ketika kita sudah berhadapan dengan relationship, dengan hubungan, interaksi dengan sesama, maka kita kadang-kadang lupa, gitu ya, bahkan sering lupa dengan diri kita sendiri. Maka hari ini temanya adalah sayangilah diri sendiri dengan fokus memperbaiki diri sendiri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang menyibukkan dirinya dengan aib sendiri ketimbang menyibukkan dirinya dengan aib orang lain, aib sesama manusia. Dan ini martabatnya tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya hembusan-hembusan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ada pihak ketiga gitu yang menghembuskan gitu martabatnya. Idza ra'aytumur rajula muwakkilan bi dzunubin nas nasiyan lidzanbi. Jika kamu melihat seseorang sibuk mengurusi dosa atau aib orang lain, kemudian dia lupa pada dosa dan aib diri sendiri, fa'alamu annahu qad mukirobih. Ketahuilah bahwa ia sedang tertipu daya oleh setan tentunya. Ini perkataan dari Bakar bin Abdullah al-Muzani. Jadi ketika seseorang kemudian melupakan dirinya sendiri, kemudian dia menampakkan atau sangat jelas melihat orang lain dalam hal aibnya, maka kata Bakar bin Abdullah al-Muzani itu adalah fa'alamu annahu qad mukirubi. Ketahuilah dia sedang tertipu oleh setan. Maka kita harus segera memiliki kesadaran bahwa ketika kita harus melihat ataupun mencari ataupun tajasus itu, maka itu hati-hati, itu adalah jeratan tipu daya dari setan laknatullah alaihi. Oleh karena itu, ya berbahagialah kita yang kemudian sibuk dengan aib masing-masing, karena di sana akan ada kebaikan, ya, akan ada follow up, tindak lanjut. Kalau kita menyadari ini salah, kemudian kita mengakuinya ini salah, maka kita
dianjurkan, diharuskan untuk segera memfollow up dengan kebaikan. Rasulullah menyampaikan nasihat kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta. Mu'adz, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan, kesalahan dengan kebaikan, tamhuha, nanti akan menghapusnya. Jadi inilah tindakan yang sangat sangat menyelamatkan, sangat baik, bahwa ketika kita menyadari banyak kekeliruan, saat kita menyadari banyak salah bahkan dosa dan maksiat, maka tugas kita adalah menyadari itu, kedua mengakuinya, ketiga kemudian kita mengikuti dengan kebaikan, dengan amal soleh. Insya Allah amal soleh akan mampu menutup noda-noda hitam yang ada di hati kita akibat perbuatan dosa dan maksiat kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza sa'atka sayyi'atuka wa sarratka hasanatuka fa anta mu'min." Jika keburukanmu membuatmu bersedih dan kebaikanmu membuatmu bahagia, maka engkau orang beriman. Jadi salah satu di antara ciri orang beriman itu adalah ketika kita menyesali, sedih kalau kita berbuat dosa, sedih kalau kita berbuat salah, dan kita bahagia kalau kita berbuat baik. Jangan kebalik matamania ya. Berbuat dosa malah kemudian bahagia, senang gitu, bangga dengan dosa yang dilakukan. Berbuat kesalahan, berbuat kebaikan malah nggak bahagia gitu ya, atau malah sedih terpaksa. Nah itu hati-hati. Jadi ini kebalikannya, bukan orang beriman tentunya matamania. Memang ada orang berbuat baik kemudian nggak bahagia, bisa saja matamania ya. Karena belum tentu orang yang berbuat baik, belum tentu orang yang beribadah kemudian hatinya bahagia, belum tentu. Ini faktornya adalah karena lebih besar disebabkan oleh motif, oleh niat hatinya. Makanya infak misalnya, infaknya gede, tapi kemudian dari infak tersebut tidak membekaskan kebahagiaan di hatinya. Oh, kemungkinan besar karena infaknya itu didasari oleh sifat ataupun keinginan motif ria. Maka orang yang ria, sehebat apapun ibadahnya, sebesar apapun infaknya, tidak akan membuat hatinya bahagia. Yang pasti adalah itu, tidak akan bahagia padahal dia telah beramal ibadah, beramal soleh. Orang yang sholat, kemudian sholatnya dibikin sekhusyuk mungkin misalnya, setenang mungkin, selambat mungkin, maka efeknya tidak akan ada kebahagiaan kalau motifnya didasari oleh ria atau ingin dipandang orang lain. Tidak akan ada kebahagiaan. Orang beriman itu adalah idza sa'atka sayyi'atuka wa saratka hasanatuka fa anta mu'min. Ketika berbuat salah, sedih. Ketika berbuat baik, kemudian bahagia. Nah, karena itu makanya inilah tipsnya. Jadi fokus pada diri sendiri, perbaiki kesalahan kita, tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Tadi Rasul telah menyampaikan ya, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang fokus dengan aibnya sendiri ketimbang fokus dengan aib orang lain. Ya,
Sangat mudah kita ya, sangat mudah kita mencari titik kesalahan ataupun kelemahan orang lain, sangat mudah. Nah, ketika ada orang yang kemudian mencari titik kesalahan, kekurangan orang lain, itu namanya tajassus dan itu hukumnya haram. Nah, jadi itu maknanya. Jadi fokus kita adalah pada diri kita sendiri. Ya, akui gitu ya, akui. Innal abda idza tarafa bidzanbih. Jika seorang hamba mengakui dosanya, summa taba, kemudian dia bertobat, taballahu alaih, maka Allah kemudian menerima tobatnya. Hadis Bukhari Muslim. Marhamania, tentang tobat nih ya. Kita mengenal istilah tobatan nasuha. Nah, tobatan nasuha itu adalah tobat yang secara bahasa nasuha itu murni atau bersih atau jernih. Sesuatu yang fitrahnya tidak tercampuri, itu namanya nasuha. Yang kedua, maknanya nasuha itu asalnya adalah dari kata menjahit gitu. Menjahit yang robek, itu nasuha. Jadi tobat dan nasuha itu adalah tobat untuk menjahit yang robek, secara bahasa begitu. Maknanya adalah ketika kita punya kesalahan, berbuat dosa, maka secara analogi gitu, hal tersebut telah merobek agama kita, merobek kebersihan hati kita gitu. Maka dengan taubat dan nasuha, yang robek tersebut kemudian dijahit kembali dan akhirnya jadi rapih kembali. Kenapa orang bisa taubat dan nasuha? Nah, ini maknanya. Kenapa orang kemudian mengakui dosanya dan dia kemudian bertobat pada Allah dengan tobatan yang nasuha, maknanya. Ya, karena diawali dengan proses muhasabah. Muhasabah diri. Fokus menyelami diri sendiri. Oh, ternyata aku banyak dosa. Ternyata saya banyak kesalahan. Saya banyak kelalaian. Maka dengan hal tersebut muncul keinginan azam untuk segera menebus dosa-dosanya, kesalahannya dengan memperbaiki dan dengan beramal soleh. Nanti kalau kita ada penyesalan gitu ya, proses hasil dari proses kesadaran dan juga fokus diri sendiri, maka kita akan menjadi orang yang Rasul katakan selamat. Jadi Rasulullah SAW itu ditanya oleh sahabat, man najah? Rasulullah, apa itu selamat? Di antaranya adalah Rasulullah menyampaikan 3 hal. Di antaranya adalah falyabki ala khotiatika. Gitu. Ibki ala khotiatika, tangisi kesalahan-kesalahan. Pertanyaan dasarnya, sudahkah kita menangisi dosa kita? Gitu. Dosa apa? Dosa apa saja. Dosa yang kecil ataupun yang besar. Kalau yang besar mungkin ya energinya untuk menyesali itu sangat besar juga tentunya kan begitu. Nah, semua dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kecil atau yang besar, bisakah kita menangisinya gitu. Nah, kata Rasulullah, kalau kita bisa menangisi dosa baik yang kecil atau yang besar, an-najah, itu adalah keselamatan. Maknanya bukan hanya menangis saja tentunya, maknanya menangis yang kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan diri. Maka itulah orang yang najah, orang yang selamat gitu. Kemudian
Rasul bersabda, man akhta'a khoti'atan au adznaba dzanban. Siapa orang yang berbuat salah atau berbuat dosa, summa nadima, kemudian dia menyesali dosanya itu, fahuwa kafaratu, maka hal tersebut akan menjadi kafarat dosa-dosanya. Menjadi kafarat. Maka para ulama mensyaratkan istilah taubatan nasuha itu diantaranya adalah ayyandama. Ya, 5 mabok. Ayyandama mamado. Dia menyesali kesalahan, kemudian kekeliruan, kemudian kemaksiatan kepada Allah, kemusyrikan pada Allah yang telah lalu. Dia menyesali apa yang telah diperbuatnya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Itu menjadi syarat dari para ulama taubatan nasuha. Selain tentunya 3 yang lain. Pertama adalah menghentikan dosanya. Kedua, menyesali dosa-dosanya. Ketiga, mengaktifkan diri dalam amal-amal soleh. Yang keempat adalah memberikan hak-hak manusia yang telah kita ulurimi. Itu termasuk dari syarat taubatan nasuha. Gitu ya. Jadi itu maknanya. Agar kita menjadi orang yang selamat, maka satu di antaranya adalah kita bisa berhasil ya menangisi dosa, kekeliruan, kealpaan, kekhilafan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perbuatan yang mulia ya, bukan hina ya. Baik, wabki ala khati'atik, kata Rasulullah. Tangisilah dosa-dosamu. Bagaimana? Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ainani la tamassuhuman nar. Ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Maksudnya mata di sini maknanya adalah mata tubuh gitu ya, bukan mata ini gitu ya. Kita ada istilah disebut sebagian, maknanya adalah seluruhnya. Totem pro parto dan pars pro toto ya. Teman-teman guru bahasa Indonesia tahu itu. Menyebutkan sebagian, maksudnya adalah seluruhnya. Kata Rasulullah, ada 2 mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Maksudnya ada 2 orang yang akan selamat dari api neraka. Yang pertama adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ainun batat, mata yang tertidur, mata mania, yang tertidur, tahrusu ketika sedang berjaga, ketika sedang berada fi sabilillah, di jalan Allah. Mata mania ya. Ini kasusnya adalah ketika sedang ada di perbatasan perang. Rasul menugaskan sahabat untuk berjaga di sana. Kemudian ketika berjaga, dia tertidur, terkulai, tahrusu, batat tahrusu fi sabilillah, tertidur ketika berjaga jalan Allah. Maka mata ini, kata Rasulullah, mata yang tidak akan tersentuh oleh neraka. Maksudnya adalah kita bisa gitu ya, bisa melindungi aset-aset agama gitu, kemudian sampai larut malam menjaganya, pada akhirnya kemudian tertidur, terkulai karena saking ngantuknya, maka rewardnya adalah Allah akan menyelamatkan. Yang kedua adalah wa'ainun bakat min khosyatillah. Mata yang akan selamat itu adalah mata yang bakat menangis min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena merasa
terlalu banyak dosa. Ya, karena terlalu banyak dosa. Kemudian dia menangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia takut pada Allah Subhanahu wa taala? Karena menyadari, memahami, mengetahui akan ada balasan dari setiap perbuatan. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar dzarrah sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang berbuat buruk meskipun sebesar dzarrah sedikit pun, kata Allah, dia pun akan melihat balasannya. Paham bahwa setiap amal itu akan ada balasan, apalagi amal yang buruk meskipun sedikit. Maka kemudian dia menangis hal tersebut. Kedua, menyadari bahwa setelah dunia ini akan ada akhirat. Ya. Setelah dunia ini nanti kalau misalnya teralami, kita akan mengalami yang namanya kiamat kubro. Kalau tidak teralami, misalnya keburu ajal memanggil, keburu meninggal, keburu mati, kita nggak mengalami hancurnya alam dunia, tetapi kita akan mengalami namanya yaumil ba'ats, hari kebangkitan. Manusia setelah dikubur oleh Allah dibangkitkan. Nah, teman-temannya sangat luar biasa ya kalau kita pelajari. Ketika manusia dibangkitkan, kan manusia dari Nabi Adam sampai hari ini sudah berapa miliar, bahkan mungkin triliun ya, yang sudah meninggal dunia, teman-temannya dikubur, ya, ada yang dibakar, seterusnya, teman-temannya. Kalau dikumpulkan berapa ribu miliar manusia. Ya. Nah, kata Rasulullah, ketika manusia meninggal dunia, mati, dikubur, maka semua unsur jasadnya itu akan hancur kecuali sulbi, tulang ekor. Dan kabarnya dalam sebuah hadis, ketika manusia nanti akan dibangkitkan, maka awal mulanya bangkit itu dari tulang ekornya masing-masing. Dan sesuai dengan fakta ilmiah, teman-temannya, penelitian bahwa tulang ekor itu tidak hancur. Silakan cek nanti, teman-temannya. Hari ini banyak sekali penelitian yang diposting, di blow up, di media, di YouTube juga. Silakan nanti cek bagaimana fakta tentang tulang sulbi atau tulang ekor. Tulang yang tidak hancur dalam unsur jasad manusia. Yang lainnya hancur, tulang ekor tidak hancur. Dan dari sanalah nanti, kata Rasulullah, Allah akan membangkitkan manusia. Cek silakan nanti. Ya, pertanyaannya seperti itu. Nah, dibangkitkan, maka walaupun kita tidak mengalami kiamat misalnya, karena keburu meninggal dunia, kita akan mengalami proses al-ba'ats, kebangkitan. Dan kita memahami, meyakini itu fakta akan terjadi nanti. Karena telah Rasul sampaikan dalam hadis yang sahih. Setelah kebangkitan, nanti manusia akan dikumpulkan, baru dikumpulkan di padang mahsyar, manusia akan di-cross check hidupnya. Di-cross check perbuatannya, amal-amalnya, semua amal. Dari mulai amal yang sifatnya lahiriah, fisik, ataupun amal yang sifatnya batiniah, perasaan, pikiran, semuanya Allah cross check. Dari mulai suudzon kita sampai perbuatan kita Allah cross check. Nanti Allah kemudian timbang mana amal yang paling berat, apakah amal baiknya atau amal buruknya. Gitu ya. Al-Qur'an akan mengatakan begitu ya. Fa amma
man sakulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal baiknya, maka dia akan ada di kehidupan yang sangat serba memuaskan, surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan nanti amal kebaikannya, berat amal keburukannya, dosanya, maksiatnya sangat banyak. Kata Al-Quran, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa hawiyah itu? Kata Allah, narun hamiyah, api yang sangat bergejolak, api yang menyala, yang sangat panas maknanya. Nah, jadi itu nanti setelah kita meyakini hal ini, kemudian dibangkitkan oleh Allah, kemudian dihisab oleh Allah, endingnya cuma dua maknanya. Fi isyatir radiyah, kehidupan yang serba memuaskan atau surga. Faumuhu hawiyah, atau tempat kembalinya adalah neraka. Maka karena kita meyakini itu terjadi, kita kemudian menelusuri diri kita. Takutnya ada banyak kesalahan kita, ada banyak kekurangan kita, ada banyak dosa dan maksiat kita kepada Allah. Maka kemudian pada akhirnya kita menyesalinya, kita iktiraf, kita istighfar minta ampun, dan kita kemudian segera mengikutinya dengan kebaikan atau dengan amal soleh yang pada akhirnya dosa-dosa tersebut tertutupi, terkubur dengan amal soleh kita semuanya. Wa'at bi'is sayyatal hasanata tamhuha. Begitu maknanya. Sekali lagi, untuk kesempatan pagi hari ini maknanya kita mengajak untuk menyayangi diri kita masing-masing dengan fokus pada diri kita masing-masing. Ya, kita fokus pada kealfaan kita, kehilafan kita, kekurangan kita. Kemudian kita follow up. Kita hisab diri kita seperti yang Umar sampaikan dalam sebuah ungkapan beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri oleh diri kalian sendiri sebelum nanti kalian dihisab oleh Allah. Wa wazinu a'malakum qabla an tuwazanu, dan timbanglah amal-amal kalian oleh kalian sendiri sebelum nanti amal kalian ditimbang oleh Allah. Akan ketahuan, dan ini akan jadi objektif kalau kita muhasabah diri, kalau kita menimbang amal kita sendiri. Kita nggak berani untuk memuhasabah, menghisab, menimbang amal orang. Kita nggak berani. Ya, kita nggak akan berani. Wong kita banyak salah, wong kita banyak kekurangan, wong kita banyak dosa. Mendingan kini kita sibuk dengan dosa kita, aib kita, perbaiki itu. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aib sendiri timbang aib orang lain, kecuali dalam ranah hukum. Maknanya ya, kecuali dalam fakta hukum. Ketika ada persidangan untuk mencari hukum, maka kita kemudian harus menyampaikan aib orang lain di hadapan hakim. Ya, namanya saksi itu. Saksi ini harus bahkan menyampaikan aib orang lain di depan hakim. Apa kepentingannya? Kepentingannya untuk mencari fakta. Kalau memang dia salah, dia akan ditetapkan bersalah. Kalau memang ternyata saksi mengatakan nggak ada aib, nggak ada salah, dia akan dibebaskan dari tuduhan. Maka orang yang menuduhnya yang nanti akan mendapatkan efek ataupun akibat hukum. Gitu maknanya. Jadi
pada pagi hari ini poin pentingnya adalah mari kita sayangi diri kita dengan fokus untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan hal tersebut kita akan menjadi hamba Allah yang terselamatkan nanti pada hari akhirat ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita sudah mendapatkan ampunan, sudah mendapatkan kafarat dari apa yang kita upayakan selama kita masih hidup. Demikian Matamania yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahannya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan Matamania ya. Kita saling menghalalkan. Mudah-mudahan kesalahan saya pribadi kepada Matamania dimaafkan dan kita saling memaafkan. Itu adalah ciri orang-orang yang insya Allah bahagia. Insya Allah kita akan mendapatkan kesenangan fi isyatin radiyah, kehidupan yang sangat serba memuaskan. Demikian pertanyaannya, mohon undur diri dari hadapan Anda. Rabbana fik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza astagfirullah li wa lakum afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami isi udara dengan dakwah. Turun.